Assalamualaikum Pak Sidik. Waalaikumsalam. Ketemu lagi. Selamat pagi Pak Sidik. Pagi, siap. Mohon maaf, pagi ini saya mohon izin mau menilik jalan yang ada di Pansela atau di jalur lintas selatan JLS yang ada di pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum saya mengarah ke paket pekerjaan di Pansela, Bapak Sidik, panjenengan selaku Satker, mohon izin, mohon petunjuk di dalam tahun 2020 paket pekerjaan yang ada di Pansela atau JLS DIY tersebut mengerjakan berapa panjang kilometer dan anggarannya berapa, Bapak? Monggo, Pak. Oke. Mungkin sebelumnya Mas, saya kasih gambaran dulu ya. Siap. Untuk Pansela di daerah istimewa Yogyakarta, itu membentang dari timur ke barat. Dari timur ke barat. Total panjang adalah 116 km. Melewati 3 kabupaten. Saya urutkan dari sisi barat, dari Congot, Rembang, Padang Simo, itu di provinsi di Kabupaten Kulon Progo, itu 23 km. 23. Kemudian dari Padang Simo sama Skretek Girijati itu 17 km Kabupaten Bantul. Siap. Kemudian dari Girijati, Trogowarak, Leguni, Panjan, Tepus, Jerugudel, Barangdebet itu sekitar 76 km. 76. Itu di Provinsi Gunung Kidul. Di Gunung Kidul. Untuk yang sudah tertangani, untuk yang belum tertangani kita ada sekitar 30-an kilo. Ratusan kilometer nggih, Pak Sidik ya. Tiga kabupaten ini. Iya, total 116 km. 116. Yang belum tertangani adalah 37 km. Progresnya lebih dari 50%, Pak Sidik ya. Siap. Kemudian untuk dari 30-an kilometer itu 30 kilo sendiri itu ada di Kabupaten Gunung Kidul. Ada di Gunung Kidul. Ya, Gunung Kidul. Nah, untuk tahun ini kita ada pekerjaan 2 paket. Ada 2 paket. Itu ada di Gunung Kidul semua. Oh, di Gunung Kidul semua. Yang pertama adalah di daerah Gundi Pelanjan, itu sekitar 4,7 km. Siap. Itu pagu dananya sekitar 80-an. 80-an nggih? Iya. 79 tepatnya. 79. 80 M. Siap. Kemudian untuk Jerugudel Barangdebet sekitar 248 miliar. Itu panjangnya sekitar 10,6 km. Nung sewu Pak Sidik, mohon petunjuk, mohon izin dari pekerjaan yang paket sudah Bapak sebutkan tadi lebih kecil ketimbang yang panjenengan sebutkan terakhir barusan 248 miliar dengan cara pekerjaan 10,6 km. Di awal tadi Pak Nung Sewu itu anggarannya berapa? Kalau boleh diulang lagi. Oke. Siap. Yang pertama. Yang pertama adalah Legundi Pelanjan. Legundi Pelanjan. Ya. Legundi Pelanjan itu sekitar 4,7 km. 4,7 km. Kemudian terkontrak sekitar 79. 79. Ya. Kalau nilainya besar seperti itu, memang dimulai dari nol nggih Bapak nggih. Yeah. Betul. Istilahnya bedol gunung atau membuat jalan baru. Betul, itu pembangunan jalan baru semua. Siap. Walaupun ada sebagian rasa yang kita gunakan jalan yang lama. Tapi overall kita membentuk trase yang baru. Milik APBD terus diserah terimakan ke APBN apa Bu? Karena kalau status Pansela di DIY adalah jalan provinsi, Mas. Jalan provinsi nggih. Jalan provinsi. Siap. Sementara kita diskresi dari Pak Menteri dari PU1 kita mengerjakan itu. Siap Bapak. Untuk pembebasan lahan itu termasuk diurusi oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta atau pihak provinsi setempat. Untuk pembebasan lahan ini. Ada ceritanya juga. Ada ceritanya, nggih. Jadi pembebasan lahan Pansela itu dimulai tahun 2010. Tahun 2010. Dari tahun 2010 sampai 2015. Siap. Itu dibagi antara provinsi dengan kabupaten. Siap. Sampai tahun 2015 ya. 5 tahun. Nah, kemudian 2015 sampai sekarang itu full provinsi semua. Istilahnya kalau kami itu menggunakan dana Dana istimewa. Dana istimewa. Jadi itu dana langsung dari Ngarso Dalem. Dari Jogja sendiri gitu. Jogja sendiri. Beda dengan Jatim, Mbak. Beda. Peran sertanya pihak keraton
sumbangsinya cukup lumayan besar untuk kemajuan proyek ini. Betul. Tidak ada dana dari luar negeri, Bapak, mungkin untuk pembangunan jalan JLS yang ada di tahun 2020. 2020 kita menggunakan dana loan. Dana loan ya. Dana loan SDB semua. SDB semua ya. Dua paket itu Siap. tadi menggunakan dana loan semua. Cuma yang di tahun 2010 ke 2015-nya memakai dari keraton. Pembebasan tanah ya. Pembebasan tanah. Pembebasan tanah itu 2015 itu patungan ya. Patungan. Kabupaten dengan provinsi. Siap. Baru provinsi semua. Yang lebih banyak di provinsi atau di kabupatennya? Iya. Kalau dari total 116 yang sudah bebas itu sekitar 83% itu dana provinsi. 83% ya. Milik Pak Sultan. Iya. Macam-macam. Jangan macam-macam ini. Jadi pengertiannya untuk pihak Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, harapannya pripun Pak Sidik, karena ini proyek nasional dan menghabiskan anggaran yang sangat cukup lumayan besar. Dari 2 BPK yang ada di bawah panjenengan ini, Bapak, adakah suatu kesimpulan, adakah suatu koordinasi yang selalu dilakukan antara keduanya? Jadi gini Mas, antara kedua antar PPK maksudnya? Siap, antara BPK dan Satker. Oh pasti, kalau kami kan karena tugas ya, tugas kami memang mengkondisikan untuk pekerjaan itu supaya selesai. Supaya selesai. Tempat waktu, tempat mutu, tempat guna. Ya. Itu pasti. Siap. Dan kita monitoring juga pasti, kita bertanggung jawab di situ. Okay. Kemudian kalau proses kita agak spesial kalau di sana memang dari mingguan. Spesialnya Pak? Oke. Karena ini pekerjaan besar. Ya. Besar, jadi memang kita nggak sendirian. Dalam arti kita pasti menggandeng pihak-pihak luar. Siap. Entah itu dari Balai, entah itu dari Jakarta, entah itu dari Bandung, entah itu dari UGM. Siap. Semua kita libatkan di situ. Dilibatkan. Supaya hasilnya maksimal. Spesialnya di situ. Kemudian yang kedua spesialnya itu juga dana loan, mungkin ya treatmentnya berbeda dan proseduralnya juga berbeda. Siap. Dengan APBN, walaupun kurang lebih sama tapi jalannya beda. Jalannya beda, alurnya beda. Alurnya beda. Ada satu pertanyaan dari saya. Awal pekerjaan yang dikerjakan oleh BPK yang ada di Legundi, Pelanjan, 4, sekian kilometer dengan menghabiskan anggaran 79 M. Kalau saya boleh bertanya kepada Bapak Sidik selaku Satuan Kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta ini, Pak, dengan panjang hanya kurang lebih 5 kilo, saya membayangkan 79 M kan banyak. Siap. Mohon dijelaskan, Bapak belum menjelaskan. Oke. Mulai dari awal, karena Bapak tadi juga menjelaskan di tahun 2010, 2015 untuk pembebasan lahan ditanggung antara kabupaten dan provinsi. Berarti ini kan murni pekerjaan fisik. Siap. Kalau boleh tahu, Pak Satker atau Pak Sidik, dari 79 M itu ada paket apa saja? Saya cerita sedikit boleh. Okay. Kita dari 3 kabupaten itu kenapa kami sebutkan 3 kabupaten itu tipikalnya berbeda memang. Okay. Tipikalnya berbeda. Di Kulon Progo itu daerahnya daerah pantai. Jadi daerah pantai. Lurus di pinggir pantai. Siap. Banyak pantai. Kemudian daerah Bantul itu banyak di muara sungai. Muara sungai. Muara sungai dan ya muara sungai tipikalnya. Itu yang di paket Bantul. Itu daerah Bantul yang tadi 16-17 kilo. Yang 17 kilo, beda yang G, siap. Yang ketiga itu di Gunung Kidul. Nah, ini yang spesial. Gunung Kidul itu tipikalnya gunung batu. Harus gunung ini dipecah. Nah, itu dia. Dijadikan jalan. Nah, itu dia. Nilainya 79. Oke, dia. siap. Makanya saudara-saudara dan sahabat-sahabat Abad Indi di rumah pastinya sudah membayangkan Bapak 79 M dengan panjang pekerjaan 4,7. Kenapa kok begitu besar? Beda dengan yang 17 kilometer kurang lebihnya malah lebih besar lagi, 240 sekian M. Tipikalnya sama gitu. Jadi di sana memang kalau gambarannya kurang lebih ada 1 juta kubik galian. Kurang lebih ya total. Kurang lebih total ya, total gitu. Maka di dalam mungkin nanti PPK-nya bisa menjelaskan. Siap. Itu memang tantangan tersendiri. Kita memang
ribetnya, kesulitannya memang di situ. Nggih, Medan. Galiannya nanti monggo kalau ke lapangan bisa dilihat gunung-gunung. Kalau saya nggak salah itu ada sekitar, kalau yang di Panjen Barat Tembus itu ada sekitar 26 gunung. 26 gunung. Iya. Yang harus dipecah. Harus dijebol. Jebol. Harus dipindah. Siap. Oke, jadi gambaran-gambaran sudah saya terima dari Bapak Satker, dari Bapak Sidik. Saya mohon izin untuk diberikan waktu oleh panjenengan karena saya nanti akan berangkat dengan pihak 2 PPK dari Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Siap. Mohon izin Bapak. Monggo. Siap. Monggo. Matur suwun sangat. Terima kasih banyak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Selamat siang. Selamat siang, Abah. Siang, Pak Ardita. Ya. Bapak, ya, mohon maaf. Monggo Pak Ardita. Ya, silakan. Selamat siang, sahabat-sahabat Dapat Inde. Saat ini saya berada di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini saya lagi dengan PPK berapa Pak? PPK 12 Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini saya juga sebagai project officer, Pak, khusus Project untuk officer di paket lot 5. Ya. Sahabat-sahabat Abatende, di saat ini saya lagi dengan Bapak Ardita selaku PPK 1.2 di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah DIY beserta dari perwakilan pihak penyedia jasa dari Berantas Abipraya. Mari kita langsung tanyakan dari pekerjaan lot 5 yang ada di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ini, berapa panjangnya, berapa anggarannya, langsung kita tanyakan. Nun sewu Pak. Siap. Untuk saat ini kita lagi berada di paket jalan apa? Monggo disebutkan. Ya, baik, sebelumnya kalau kita berbicara mengenai pembangunan Pansela di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Siap. Jadi total jalan lingkar pantai selatan Pulau Jawa yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini panjangnya itu totalnya sekitar 116 km. 116 km. Ya. Kemudian lebih lanjut kalau kita berbicara mengenai paket lot 5, Bah, jadi paket lot 5 ini dari total panjang 116 km jalan lingkar Pansela Pulau Jawa yang dibangun di Provinsi DIY, kita ini berada di titik di bagian paling timur, di ujung timur untuk wilayah DIY. Untuk wilayah DIY, yaitu nama paketnya sendiri paket lot 5. Paket lot 5. Paket lot 5, paket pembangunan jalan lot 5. Jeruk Udel Baranduet. Baranduet, siap. Ya, Jeruk Udel Baranduet. Jadi Jeruk Udel Baranduet ini bisa kita bilang nama desa yang dilalui untuk pembangunan jalan sepanjang 10,9 km. 10,9 km. Dan berbatasan langsung, ujung akhirnya nanti berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Arah ke Praci Mantoro. Ini kita ada tempat di Kabupaten Gunung Kidul. Betul. Siap. Di Gunung Kidul. Untuk penyedia jasanya yang ada di lot 5 ini dimenangkan oleh... Ya, untuk pelaksanaan pekerjaannya sendiri dilaksanakan oleh PT Berantas Joint Operation dengan Aneka Dharma Persada. Aneka Dharma Persada, jadi CO ya? CO. Siap. Untuk konsultan supervisinya Pak Ardita, bisa dijelaskan? Untuk dari pihak konsultan atau PT mana? Ya, untuk konsultan supervisi juga kita itu biasa sifatnya KSO juga Pak, Joint Operation juga. Beberapa perusahaan, namun leadnya di sini PT Perencana Jaya. Perencana Jaya. Ya. Proyek ini Pak, lot 5 di pembangunan jalan baru, ya. Jeruk Udel Baranduet ini dimulai kontraknya tanggal berapa? Untuk kontrak sendiri kita dari bulan Maret 2019 sudah terkontrak. Bulan Maret tahun 2019. Ya. Namun untuk
COW, Commencement of Work atau surat perintah mulai kerja itu di tanggal 29 Juli tahun 2019. Jadi titik waktu di mana kita mulai bekerja di saat SPMK diterbitkan, dikeluarkan di 29 Juli 2019. Nilai proyeknya ini Pak? Untuk sepanjang 10,6. Sekarang itu 10,9 setelah kita lakukan beberapa kali beberapa kali perubahan kontrak. Sekarang ini panjang totalnya 10,9 km. Untuk nilai kontrak awal sekitar 195 miliar. Namun setelah kita lakukan perubahan kontrak, nilai kontraknya bertambah sekitar 28% menjadi 246,5 miliar. Jadi pekerjaan pembangunan jalan Lot 5 ini sendiri Pak, bisa kami katakan 50% pekerjaannya itu adalah pekerjaan galian dan timbunan. Galian dan timbunan? Ya, galian dan timbunan. Kenapa nilai kontrak kita bisa bertambah sebesar 28%? Karena setelah kita lakukan proses field engineering, rekayasa lapangan, kita ada perubahan komposisi galian menjadi galian batu yang awalnya kita perkirakan, kita prediksikan di paket pembangunan ini terdapat galian tanah. Ternyata setelah kita lakukan rekayasa lapangan, galian batunya cukup banyak. Nah, sehingga kita memang memerlukan penambahan biaya sekitar cukup lumayan besar. Ya, benar Pak. Di 246,5 miliar. Untuk proyek ini lama pekerjaannya kurang lebih berapa bulan? Untuk durasinya lama pekerjaannya sekitar 910 hari kalender. Jadi kalau itu kita konversi ke bulan sekitar 31,3 bulan, 2,5 tahun. Hanya saja Pak, jadi perkembangan di lapangan saat ini kita juga progres pekerjaan kita sekarang sudah mencapai 77,1% dari rencana sekitar 44%. Jadi kita di depan jadwal, head schedule sekitar 33%. Jadi tidak tertutup kemungkinan pekerjaan ini bisa kita selesaikan lebih cepat dari jadwal yang direncanakan. Kalau rencana kami Pak, mungkin di pertengahan tahun nanti kami sudah bisa selesaikan pekerjaan 2021. Ya. Untuk PHO-nya kan selesainya di 23 Januari, sebenarnya di tahun 2022. Namun pihak penyedia jasa yakin akan adanya proyek ini selesai lebih awal dengan masa pemeliharaannya di 365 hari kalender. PHO-nya di 23 Januari tahun 2023. Ya. Begitu Pak Adi? Ya. Siap. Sumber dananya Pak dari 10,9 ya kilometer APBN atau dari bantuan luar negeri atau bagaimana? Monggo Pak Ardita. Ya, terima kasih. Untuk sumber dananya sendiri, Mbah, kita murni dari loan, dana pinjaman dari Islamic Development Bank, ISDB. Ya. Siap. Tanpa harus mengembalikan atau bagaimana itu Pak? Itu urusan pemerintah. Ya, untuk mekanisme pengembalian dana loan itu biasanya kan itu di Kementerian Keuangan, Pak. Jadi ya kalau kita setelah kita memperoleh dana ya kita melaksanakan pekerjaannya untuk pembangunannya. Pekerjaan fisiknya. Betul Pak. Intinya dari titik nol yang sudah dikerjakan sepanjang 10,9 km. Ada di 3 tahun pekerjaan. Ya. Multi-years. Kita ini lagi ada di progres berapa persentase? Progres pekerjaan fisik? Fisiknya. Ya kalau fisik Pak, Bah, seperti yang tadi sudah kita sampaikan, kita itu di sekitar 77% progres fisik. Nah, ya? Gambarannya 77% progres fisik ini kita sudah dari total 10,9 km kita sudah membuka trase jalannya. Pekerjaan galian dan timbunan sudah selesai sekitar 9 km ya Pak, sekitar 9 km. Kemudian kita sudah aspal sekitar 7 km. Ya, namun dari 7 km ini Bah, yang benar-benar sudah selesai sampai konstruksi paling
atas top layernya itu baru sekitar 2 km ya, Pak? 2 km. 2 km. Jadi selesai mendekati 90%-nya. Jadi gini, Pak Ardita, mohon maaf, anggaran 246,5 M itu dari panjang nilai pekerjaan 10,9 km, apa saja paket-paket pekerjaan yang dikerjakan? ya, jadi kalau secara garis besar, Pak, Secara garis besar, dari total 246,5 miliar ini, 50% dana itu memang kita gunakan untuk pekerjaan galian dan timbunan yang tadi saya sampaikan. oke, saya salah sedikit Pak Ardita. Galian dan Timbunan. timbunan. Kami bukan merasa tidak paham dari apa yang sudah Pak Ardita sampaikan terhadap kami. Pekerjaan galian dan timbunan ini, apakah termasuk yang awalnya bukit terus dibedah dijadikan gunung? Apakah memang ini medannya sangat sulit untuk dikerjakan pada saat itu sehingga menelan banyak anggaran? Terus di luar ini kan saya lihat tadi ada beberapa unit yang belum terpasang. Ya. Apakah itu juga termasuk paket dari kegiatan ini? Maksud saya seperti itu. Oh iya, Nah, betul, Pak. Jadi ada beberapa item ya, dari benar. 246,5 M itu. Itemnya apa saja? Maksud Ya, saya seperti itu. baik. Monggo. Jadi tadi yang saya sampaikan 50% itu kurang lebih kita di pekerjaan galian dan timbunan. Kemudian sisanya 50% lagi itu termasuk pekerjaan aspal, kemudian pekerjaan bau jalan, saluran, bangunan pelengkap lainnya. Siap. Kurang lebih seperti itu, Pak. Di totalnya 246,5 miliar. Sekarang saya beralih kepada Bapak Viko. Ya, Pak Viko, selama jenengan melakukan suatu pekerjaan ini, ya, saat membedah gunung, ya, saat jenengan berhadapan dengan masyarakat sekitar, perihal-perihal yang jenengan alami, mungkin kendala di lapangan pada saat itu berhubungan dengan masyarakat langsung. Pernahkah terjadi suatu miskomunikasi antara pihak penyedia jasa dengan masyarakat sekitar? Ya, Monggo, Pak. Ya, alhamdulillah selama kurun waktu kurang lebih sudah 1 tahun 6 bulan kita berjalan. Jadi memang di awal sebelum kita melaksanakan pekerjaan kita sudah melakukan sosialisasi. Dalam sosialisasi itu mungkin ada masukan-masukan dari masyarakat setempat atau dari tokoh, itu sedikit sebisa mungkin juga kita akomodir. Tapi selama kita bekerja di sini ya alhamdulillah semua kooperatif. Jadi semua mendukung. Untuk masyarakat Gunung Kidul itu mendukung dengan adanya pembangunan jalan JCLS ini. Lot 5. Siap. Ya. Jadi sampai dengan saat ini nggak ada kendala masalah sosial. Ada kendala Pak Ya. untuk komunikasi dengan pihak masyarakat ya. Proyek ini. Ya. Jenengan dalam mengatasi suatu permasalahan jika ada pengaduan dari pihak masyarakat, apakah langsung bisa berkoordinasi dengan pihak BPK? Mungkin dari aduan-aduan pihak masyarakat sekitar, mungkin dari pembebasan lahan. Pak, ini tanah saya, kena jalur ini, kena proyek ini. Apakah pernah terjadi seperti itu? Terus respon jenengan selaku pihak penyedia jasa, koordinasinya seperti apa dengan pihak BPK atau Santer? Iya, jadi seandainya mungkin ada clash sedikit ya masalah kaitannya dengan batas pembebasan, biasanya kan karena ini kan pembebasan ini dilakukan tahun 2016, sedangkan kita pelaksanaan mulai 2019. Jadi di awal itu kita sosialisasi juga melibatkan Pemda setempat. Pemda itu yang melakukan pembebasan, provinsi ya. Pemda provinsi yang melaksanakan pembebasan di sini. Jadi seandainya ada pertanyaan-pertanyaan dari warga, saya dengan PPK juga selalu berkoordinasi dengan Pemda, karena memang yang lebih paham dengan batas itu Pemda dan BPN. Siap. Gitu ya. Mungkin Bapak PPK atau Bapak Ardita memberikan suatu pencerahan terhadap sahabat-sahabat abadi di rumah mengenai pekerjaan pembangunan jalan JLS Lot 5 Jeruk Udel Baran Duet. Iya, susah namanya. Iya. Monggo Pak Ardita disampaikan. Iya.
Ya, yang pertama pada intinya memang pembangunan jalan di pantai selatan ini tujuan utamanya memang tentunya untuk memberikan dampak terhadap peningkatan kondisi perekonomian khususnya di wilayah selatan Pulau Jawa, Pak. Yang selama ini memang yang kita ketahui dari beberapa media, wilayah pantai selatan Pulau Jawa ini cenderung lebih tertinggal dibanding wilayah pantai utara Pulau Jawa. Ya, kami tentunya dari pemerintah, dari PU, dari pelaksana tentunya berharap pembangunan ini benar-benar memberikan dampak terhadap masyarakat yang berada dampak di positif yang jelas tadi. Betul, Pak. Khususnya tadi yang saya sampaikan terkait dengan peningkatan kondisi perekonomian, khususnya di wilayah selatan Pulau Jawa, lebih khususnya lagi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, lebih khususnya lagi di Gunung Kidul. Di Gunung Kidul. Itu, Pak. Mungkin Bapak ada tambahan? Dengan dibangunnya Jalan Lot 5 ini bisa memberikan manfaat bagi warga maupun untuk meningkatkan perekonomian dari warga sekitar sini. Siap. Ya. Himbauannya semuanya, jika proyek ini selesai akan membawa dampak positif, Ya. khususnya untuk warga di Gunung Kidul. Iya. Ya. Baik, pesan dan kesan kami kepada Abah Tindik dan semua sahabat Abah Tindik, mudah-mudahan kedepannya Abah Tindik semakin sukses, semakin jaya, dapat memberikan informasi yang berguna dan berimbang kepada masyarakat, dan menjadi salah satu media yang bisa memberikan informasi yang cukup jelas terhadap masyarakat, khususnya di Proyek-proyek pemerintah. proyek-proyek pembangunan pemerintah. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima Abah. kasih Bapak. Ya. Oke, matur suwun. Ya, sama-sama. Yuk, kasih. Sukses. Siap. Sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, sahabat Abah Tindik. Kami dari PPK 1.2 Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Project Officer bersama-sama dengan kontraktor pelaksana pekerjaan paket Lot 5 tentunya berharap agar pekerjaan yang kami laksanakan di paket Lot 5 dapat selesai dengan baik, dan dari target diselesaikan pada bulan Januari tahun 2022, harapan kami bisa selesai lebih cepat. Tentunya harapan kami dapat diselesaikan lebih cepat dari target kontrak. Tambahan dari saya, dari pelaksanaan pekerjaan yang sudah kami capai dari target rencana 10,9 kilo untuk pekerjaan jalan, badan jalan yang sudah terbuka sudah kurang lebih 9 kilo, sedangkan untuk jalan yang sudah sampai dengan perkerasan aspal itu kurang lebih sudah tercapai 7 kilo, beserta dengan bangunan-bangunan pelengkap seperti drainase dan struktur, baik dari struktur pasangan batu maupun dari pekerjaan cross drain untuk gorong-gorong. Jadi kami masih optimis untuk pekerjaan yang kami laksanakan ini bisa kami selesaikan lebih cepat, lebih awal dari batas waktu kontrak kami. Oke, sahabat-sahabat Abah Tindik, kami sudah sedikit banyak dijelaskan oleh pihak PPK 1.2 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga berikut dijelaskan oleh perwakilan dari penyedia jasa Bapak Viko, yang mana kedepannya insya Allah ini akan membuka peluang bagi warga di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di Gunung Kidul. Simak video selengkapnya dengan BPK selanjutnya tetap di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Abah Tindik Jos, BPK 1.2 Jos. Selamat sore sahabat-sahabat Abah Tindik. Saat ini saya lagi berada di ruas jalan, tepatnya pada BPK 1.3
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di bawah naungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat sore Bapak, mohon maaf kami dari Abatinde sudah mengganggu waktu panjenengan untuk beraktivitas. Saya berada di wilayah BPK 1.3, tepatnya di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Mohon maaf, mohon diperkenalkan saya saat ini dengan Bapak siapa, dan monggo disampaikan kepada saudara-saudara Abatinde, Bapak selaku apa di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah DIY. Monggo. Baik, terima kasih Abatinde atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama-tama kami perkenalkan, nama saya adalah Edward Prana, selaku PPK 1.3 Provinsi DIY Yogyakarta. PPK dari paket pekerjaan pembangunan jalan baru Legundi Planjan atau lot 4 lot tepatnya ya. Siap. Paket pembangunan jalan baru Legundi Planjan ya. Di lot 4 ini itu menelan anggaran berapa Pak? Baik, untuk kontrak awal itu adalah 69 miliar. Kemudian kontrak adendum bertambah menjadi 80 miliar. Menjadi 80 miliar setelah adendum. Kontrak dimulai pada bulan berapa Pak? Kontrak itu dimulai di bulan April Pak 2019. Namun pelaksanaan SPMK-nya jadi menunggu terbitnya dari nol dulu dari negara pendonor. Siap. Jadi pekerjaan itu bisa mulai terlaksana di bulan September kurang lebihnya ya. Ya, September 2019. Ya. Untuk katakan dana yang dikeluarkan oleh pemerintahan melalui pinjaman luar negeri, kalau boleh tahu dari pihak mana Pak untuk pekerjaan yang ada di lot 4? Baik, jadi ini Pak, kita selaku pembiaya dari pekerjaan ini adalah dari bank SDB Pak. SDB, Islamic Development Bank. Siap. Berapa panjang kilometer yang ada di wilayah panjenengan selaku PPK 1.3 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta? Ya, jadi untuk pekerjaan ini itu total panjangnya adalah 4,7 km Pak. 4,7 km dengan menggunakan anggaran yang awalnya 60 miliar kurang lebih ya. Terus adanya adendum ditambah oleh pemerintahan menjadi 80 miliar. Pak Ido, mohon dijelaskan untuk penyedia jasanya ini dari kontraktor mana Pak? Jadi selaku kontraktor adalah PT Istaka Karya Persero. Jadi kemudian selaku konsultan pengawas supervisi itu dari PT Perencana Jaya. PT Perencana Jaya. Ya. Pekerjaan ini Pak dari mulai awal di bulan September diakhiri pada bulan berapa, tahun berapa? Jadi berakhirnya di tanggal 3 Mei 2021. Tahun depan ya Pak ya? Ya, tahun depan atau 645 hari. 645 hari kalender. Siap. Siapa pemeliharaannya sendiri kurang lebih 1 tahun atau 365 hari. 1 tahun ya untuk ya, pemeliharaan. Untuk pemeliharaan PHU ya. Setelah PHU. Setelah PHU. Oke, Pak Ido, mohon maaf ini yang sudah dikerjakan dari mulai bulan September tahun 2019 saat ini progres menunjukkan di angka berapa Pak? Jadi progres kami untuk ini adalah
36%, Pak. 36% ya. Yang batu sama Pekerjaan struktur ya. Struktur untuk dinding penahan tanah. Siap. Pekerjaan galian, timbunan Dari 4,7 km, Pak Ido. ya. Selama ini mungkin ada kendala dari pihak penyedia jasa Sampai mengerjakan? Ya, kalau kendala saya rasa tidak ada. Tidak ada, ya. Pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana. Siap. Ya. Selanjutnya Bapak, dari 645 hari kalender untuk pekerjaan di pembangunan jalan baru Legudip Pelanjan Lot 4 ini, Nun Sewu Pak, apakah yakin di bulan Mei tahun 2021 itu bisa terselesaikan dengan baik, sedangkan saat ini kita masih di dalam progres kurang lebih 35. Baik. Jadi ini mungkin saya bisa jelaskan untuk yang memakan waktu prosesnya agak lama, Pak ya. Ini adalah pekerjaan galian batu di sini. Galian batu itu apakah termasuk mecah gunung itu, Pak? Ya, betul. Belah gunung kan? Betul. Jadi itu yang membuat repot gitu, Pak. Itu yang membuat pekerjaannya menjadi lama. Namun setelah itu selesai, saat ini mungkin sudah kurang lebih 90% Pak dari galian batu sudah dikerjakan. Jadi untuk selanjutnya adalah pekerjaan agregat dan juga aspal. Itu bisa berjalan lebih cepat, Pak. Bisa berjalan lebih cepat ya. Karena memang kami tadi juga sudah keliling-keliling, Pak. Kita juga memohon bantuan dari teman-teman penyedia jasa untuk mengantar kami. Memang sudah kurang lebih mendekati ke angka 90% untuk kerjaan galian. Dan sudah layak untuk dipasang agregat. Betul. Namun Pak Ido, rencana untuk memasang agregat atau mengaspal kira-kira di bulan berapa, Pak? Untuk pekerjaan agregat ini kami targetkan Januari awal, Pak. Januari awal ya. Sudah mulai berjalan. Siap. Kemudian pekerjaan aspal Februari, Pak. Untuk pekerjaan aspalnya Februari. Kalau di belakang kita ini, Pak Ido, saat ini kan masih ada alat berat yang melakukan galian pecah batu. Betul. Mungkin yang jenengan sampaikan ke kami barusan, ini yang membuat lama pekerjaan ya, Pak ya. Betul. Karena memang kondisinya ini batuan keras sehingga alat berat bekerja ekstra. Itu pun kalau lancar alat beratnya. Kalau pas kuku macannya atau apa itu terjadi error atau terkendala, otomatis kan berhenti menunggu alat berikutnya. Betul. Oke, Bapak, semoga di BPK 1.3 untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mengalami suatu kendala. Amin. Sesuai progres agar masyarakat wilayah khususnya di Gunung Kidul ya, Pak ya. Betul. Kabupaten Gunung Kidul ini bisa menikmati dengan sukacita, bisa menikmati agar pihak masyarakat di seputaran wilayah Gunung Kidul akses perekonomiannya bisa terbuka. Mungkin Bapak Ido bisa menjelaskan kepada sahabat-sahabat Abad Ende di rumah kesan dan pesan panjenengan selaku BPK jika mana ini sudah bisa difungsikan. Monggo Bapak. Baik, ya kami berharap kepada masyarakat selaku pemakai pengguna jalan, Pak, jadi bisa menikmati apa yang sudah kami kerjakan di sini dan mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas dan berkendara dengan baik, Pak, sehingga bisa menjaga keamanan dan kenyamanan di jalan raya.
demikian Pak. Dari nilai 80 miliar itu kurang lebihnya ada beberapa item pekerjaan. Nah, dalam beberapa item pekerjaan itu bisa dibantu Pak Ido untuk menyebutkan, menjelaskan kepada sahabat-sahabat Apatindik di rumah bahwasanya 80M itu paketnya dari berbagai item adalah 1, 2, 3, 4. Monggo. Baik, jadi untuk 80M itu total Pak ya. Total, nilai kontraknya. Nilai kontrak. Di dalam kontrak tersebut ada item-item pekerjaan. Yang pertama adalah pekerjaan galian batu. Galian batu utamanya itu Pak. Ya, timbunan, galian batu lunak juga ada, galian biasa juga ada. Kemudian juga ada pekerjaan struktur ya. Untuk penahan tanah, dinding penahan tanah untuk saluran. Siap. Kemudian drainase juga itu, Pak, ya? untuk drainase saluran. Kemudian juga ada pekerjaan agregat. Pekerjaan aspal. Aspal terdiri dari 3 lapis nantinya. Jadi ada AC base, AC BC dan AC WC. Itu yang bikin mahal Pak. Itu. Jadi biayanya menjadi 80 miliar karena memang kita ingin memberikan yang terbaik buat masyarakat. Siap. Di Gunung Kidul. Di Gunung Kidul. Ya. Pak Ido mohon dijelaskan dari pekerjaan drainase itu yang dimaksud dengan pasang unit itu apakah juga ikut bagian Pak? Hanya drainase saluran air biasa. Jadi kami ini untuk saluran. Jadi untuk yang pekerjaan beton Pak, itu adalah untuk block culvert. Jadi untuk saluran yang melintang di badan jalan itu adalah block culvert. Kemudian untuk yang di sisi jalan nanti adalah parit pasangan batu. Begitu. Sepanjang 4,7 km juga ya Pak ya? Pekerjaan ini. Iya, jadi untuk saluran nanti mungkin ada lokasi-lokasi tertentu Pak yang akan kita buat saluran yang khususnya mungkin daerah pemukiman ataupun mungkin yang di lokasi-lokasi turunan. Siap. Nah, itu kami buat pasangan batu. Siap. Kalau untuk yang daerah yang timbunan ini nanti untuk sisi kanan kirinya kita buat pasangan batu. Pasangan batu. Penahan tanah ya, agar jalan atau aspal yang nanti dikerjakan biar kokoh. Biar kokoh ya. Jadi bisa menahan beban dari kendaraan. Laju kendaraan. Siap. Pak Ido, sementara saya menyampaikan beberapa perihal ke panjenengan itu dulu. Mungkin Bapak Ido bisa kedepannya setelah mungkin 1 atau 2-3 bulan ke depan kita akan berkunjung kembali melihat pekerjaan panjenengan apakah sudah sesuai harapan masyarakat. Baik. Karena panjenengan tadi menyampaikan Februari sudah mulai diaspal nih Apatindik kan begitu. Semoga tidak terkendala Pak Ido. Baik. Semuanya sesuai dengan progres, semuanya sesuai dengan harapan kita masing-masing. Amin. Antara pihak penyedia jasa dan pihak BPK beserta Satker selalu berkoordinasi yang baik. Terima kasih. Siap. Oke, sahabat-sahabat Apatindik, demikian yang bisa saya sampaikan atas wawancara kami dengan pihak Bapak Ido selaku BPK 1.3 di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. BPK 1.3 PJN DIY Yogyakarta Jos. Nggih, assalamualaikum Pak. Ngapunten nggih.